Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar dari Sistem Informasi mau menjelaskan tentang UAS pengembangan sistem informasi, dan dosen pengujinya itu Dr. Agung Triayudi Eskom Mkom. Yang pertama, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Jadi di sekitar kita itu ada handphone ya, misalnya aplikasi yang terdapat di dalamnya. Cara untuk membuat aplikasi Android dengan mudah, Anda bisa menggunakan dua metode. Metode pertama, Anda bisa menggunakan native coding atau mengcoding bahasa pemrograman Java secara manual dengan aplikasi Android Studio. Dan yang cara kedua adalah cara membuat aplikasi Android dengan platform pihak ketiga seperti Apple, IO, dan lain-lain. Ya, nomor kedua, berikan contoh real rencana implement system. Rencana implement system meliputi hal sebagai berikut: perancangan fisik. Untuk merealisasi sistem informasi yang akan dibutuhkan beberapa komputer yang akan digunakan sebagai server dan klien, serta alat pencetak output atau printer. Perangkat-perangkat tersebut dirangkai menjadi sebuah jaringan LAN agar dapat saling berkomunikasi dan diletakkan di sebuah ruangan, khususnya sebagai departemen penjualan. Fasilitasnya seperti menjunjung kenyamanan aktivitas pegawai. Perusahaan harus menyediakan fasilitas minimal berupa listrik, telepon, ventilasi AC, karpet, keset anti debu, meja, dan rak untuk menyiapkan file dan disk. Yang pelatihan personal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personal serta memudahkan penerima mereka terhadap sistem baru. Kelompok yang wajib diberikan pelatihan ada 3, yaitu personal teknik. Personal teknik adalah orang yang akan mengoperasi dan melihat sistem, jadi mereka harus benar-benar terlatih agar sistem yang telah dibangun dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dan bila terjadi kerusakan pada sistem, mereka dapat langsung menangani sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Yang kedua itu pekerja dan supervisor. Mereka akan berinteraksi dengan sistem untuk mengerjakan tugas-tugas dan membuat keputusan. Pekerjaan mereka akan terganggu bila kelompok personel teknik tidak melakukan tugasnya dengan benar. Yang ketiga itu ada manajer umum, general manager, yang akan bertanggung jawab pada hasil kerja yang telah dilakukan pada manajer umum, termasuk kelompok yang wajib diberikan pelatihan. Jangan sampai kinerja telah menggunakan sistem terkomputerisasi, tetapi manajer umum masih menggunakan cara manual dalam mengambil keputusan. Kita masuk ke nomor ketiga. Nomor ketiga itu ada jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Untuk meningkatkan maintainability itu biasa atau maintenance, atau dalam bahasa Indonesia ini disebut perawatan, yaitu aktivitas yang dilakukan secara berkala dengan bertujuan untuk melakukan pergantian kerusakan peralatan dengan proses yang ada. Perawatan ditunjukkan untuk mengembangkan sebuah sistem kepada kondisi yang baik agar dapat berfungsi sebagai mestinya, memperpanjang usia kegunaan mesin, dan menekan kerusakan. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Sistem real-time adalah mekanisme pengontrolan perekaman data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online adalah sesuatu waktu yang digunakan real time biasanya 100 atau 1000 detik dengan online masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya, online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kondisi komputer induk. Informasi yang muncul merupakan refleks dan kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru terus diupdate ke data induk. Salah satu contoh penggunaan online processing adalah transaksi online. Dalam sistem pengolahan online, transaksi secara individu diinstalasi melalui peralatan terminimal, divalidasi dan digunakan untuk mengupdate dengan segera file komputer. Hasil pengelolaan ini kemudian tersedia untuk permintaan keterangan atau laporan.
kita masuk ke nomor kelima. Jelaskan penggunaan software. Software Capability Manual Method atau biasa disingkat CMM. Keputusan untuk mengadopsi konsep CMM adalah sebuah langkah yang sebaiknya diambil oleh sebuah organisasi pengembangan software agar bisa kompetitif dalam menjalankan bisnis. Perlu dilakukan juga pembandingan dengan standar kualitas software lain seperti ISO 9001 sampai 2000. Sesuai CMM telah diambil harus dijalankan secara konsisten untuk mencapai tingkat kemenangan clean room metodologis inflation atau software religius. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan sistem dari standar kaliber tersebut. Setelah itu, jika keputusan untuk mengadopsi standar kualitas organisasi yang berada di level teratas, CMM Capability Methodology Method Internal atau CMM adalah pendekatan proses perbaikan yang disediakan bagi organisasi dengan unsur-unsur penting dan proses efektif sehingga dapat menimbulkan kinerja mereka. Mungkin sampai situ aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.